Perkenalkan, saya Bayi Juwita Ayu Susila dengan NPM 22301091049, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Di sini saya akan mereview buku Manajemen Pelayanan Publik yang kedua. Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Ada korelasi dan kohesi yang saling berkaitan antara penyelenggaraan pemerintah dengan pelayanan yang diberikan. Setiap lembaga publik pastinya bersentuhan dengan aspek pelayanan publik atau berhubungan langsung dengan masyarakat, sebagaimana yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai pihak swasta, pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tata cara pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan. Dalam hal ini adalah maklumat pelayanan dan standar operasional prosedur atau SOP. Ketentuan dan persyaratan penerimaan pelayanan tentunya juga diatur sedemikian rupa, sehingga pelayanan yang dilakukan sesuai dengan harapan bersama. Selain teknis pelayanan, aspek non-teknis juga mempengaruhi proses pelayanan, termasuk di dalamnya adalah kualitas sumber daya aparatur pelayanan. Kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan juga dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Dipertegas pula dalam ayat 7 bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai mana kewajiban dan i'ani penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dari uraian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut memberikan penegasan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu pelayanan yang mudah, baik, murah, cepat, dan terukur adalah amanah yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan. Hal itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan dalam pelayanan publik. Tantangannya adalah pemerintah harus menyediakan sarana prasarana yang memadai dan penyediaan sumber daya aparatur yang kompeten dan berkualitas sebagai syarat untuk menjalankan pelayanan publik yang prima. Kaitan dengan sumber daya aparatur pelayanan, selain diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan atau Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K seperti disebutkan pasal 2 berasaskan pada kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, legalitas, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminasi, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip, pertama nilai dasar berbangsa dan bernegara, 2 kode etik dan kode perilaku, 3 komitmen integritas moral dan tanggung jawab,
pada pelayanan publik. 4. Kompetensi dan diperlakukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Pasal 3. Kompetensi dan kualitas pelayanan seperti diamatkan dalam Undang-Undang ASN diharapkan dapat memberikan implikasi yang lebih baik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas aparatur harus dimulai dari proses rekrutmen dan promosi untuk memastikan ASN mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelayanan publik. Di samping itu, kompetensi dan kualitas ASN mempunyai dampak perubahan yang signifikan terhadap sistem birokrasi pemerintahan serta menghasilkan output yang diharapkan, yaitu tata pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, sehingga aspek internal dalam pemerintahan juga mengalami perubahan yang lebih baik, yaitu pola pikir atau mindset, karakter, manajemen, dan sistem yang ada dalam birokrasi serta dalam aspek eksternal, yaitu kepuasan masyarakat terhadap penerimaan pelayanan. Bidang kajian, kebijakan dan inovasi administrasi negara PKP2A Aceh 2014 juga mengungkapkan bahwa tidak mudah mengubah mindset, karakter, manajemen, dan sistem yang ada dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Persoalan yang paling pokok adalah pertama, budaya, kinerja, dan pelayanan yang belum tertanam dengan baik. Kinerja yang dilakukan masih dianggap sebagai sebuah aktivitas atau rutinitas formalitas. Budaya, kinerja, dan pelayanan penekanan pada aspek substantif tentang kinerja pelayanan, yaitu kinerja sebagai penerima pelayanan, perlu ditanamkan juga bahwa kinerja dan pelayanan adalah sebuah kewajiban yang tidak hanya digugurkan dengan aktivitas dan rutinitas saja, tetapi lebih mengedepankan prinsip kebaikan, kualitas kinerja atau output yang sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya, hal ini dibutuhkan sebuah evaluasi kinerja dan pelayanan yang komprehensif untuk memastikan apakah kinerja pelayanan berjalan sesuai dengan maklumat pelayanan dan sesuai dengan standar minimalnya. Evaluasi kinerja aparatur saat ini belum maksimal dalam aplikasinya. Kinerja pegawai berorientasi pada kualitas dengan mengedepankan terlaksananya tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Orientasi kualitas kinerja sumber daya aparatur masih terlihat lemah. Orientasi pelayanan seharusnya bertumpu pada aspek kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat. Menjadi dasar utama bagi dalam penyelenggaraan pelayanan adalah tujuan pelayanan. Penegasan tentang pentingnya orientasi pelayanan adalah karena orientasi yang dibangun dalam sistem itu akan mempengaruhi proses penyelenggaraannya. Proses pelayanan tentunya akan mempengaruhi hasil dari pelayanan itu sendiri. Jika orientasi pelayanan untuk kepentingan masyarakat, maka proses dan tujuannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibutuhkan fleksibel kinerja dengan nilai-nilai kreativitas dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Orientasi dalam penyelenggaraan pelayanan akan melahirkan budaya birokrasi. Budaya birokrasi mempunyai pengaruh terhadap aspek penyelenggaraan pelayanan. Budaya merupakan kebiasaan yang sudah melekat dalam sistem pelayanan, sehingga budaya mempengaruhi pelayanan. Budaya birokratif yang berorientasi pada birokrasi atau aparatur pelayanan yang meminta dilayani merupakan penyakit birokrasi yang sudah lama meracuni dalam penyelenggaraan pelayanan. Budaya minta dilayani harus dikikis dengan pengubahan pada melayani. Aparatur adalah pelayanan bagi masyarakat dan memberikan sebaik-baiknya terhadap kebutuhan masyarakat, karena sejatinya kinerja aparatur adalah bentuk pengabdiannya
kepada bangsa dan negara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemberian pelayanan harus ditafsirkan secara detail dalam pelaksanaannya, mengacu pada aspek-aspek pemerintahan yang baik. Masyarakat sebagai penerima pelayanan harus diperlakukan sama dan adil serta setara. Ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang meliputi pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik, asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan dan penataan pelayanan publik, hak, kewajiban, larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek penyelenggaraan pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya pelayanan, serta pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja, peran serta masyarakat. Manajemen dapat didefinisikan sebagai kerja dalam tim, delegasi, dan hasil. Manajemen mengakui presentasi infusi keterampilan subjektif dalam proses manajemen dan pertumbuhan pentingnya pengetahuan yang teruji sebagai suatu petunjuk untuk keputusan dan tindakan material. Manajemen didefinisikan juga sebagai suatu badan pengetahuan yang dapat diajarkan, diperlukan untuk pelajaran sekolah, lembaga, dan institusi. Manajemen adalah apa yang manajer kerjakan dalam pelaksanaan peran mereka sebagai manajer. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen hampir mempunyai konsepsi yang sama, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Dari berbagai penjelasan tadi, bahwa pelayanan publik bisa dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika seluruh komponen pelayanan memenuhi standar pelayanan. Pelayanan publik itu tidak berdiri sendiri. Faktor lainnya juga mempengaruhi terhadap pemberian pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada aspek manajemen yang juga mempengaruhinya. Pelayanan dan manajemen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi, apalagi organisasi publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen merupakan sistem yang mengatur jalannya organisasi, sementara pelayanan adalah pelaksanaan dari sistem yang dibangun di dalam organisasi tersebut. Pelayanan yang baik atau prima tentunya dimulai dari sistem dan manajemennya. Sistem yang baik yang dikelola atau dikerjakan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan akuntabel dapat melahirkan kinerja yang berkualitas. Kinerja yang berkualitas akan melahirkan output yang berkualitas pula. Output yang berkualitas dalam sebuah pelayanan ditandai dengan kepuasan masyarakat dan kualitas kinerja yang dilakukan dengan dibuktikan oleh nilai-nilai akuntabilitasnya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil review saya mengenai buku. Sekian, terima kasih.